Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Di part kedua, nggak tahu nanti sampai part berapa, pokoknya ada yang lucu-lucu aku rekamin deh. Ini aku mau cerita soal mahasiswa ya, soal tugas-tugas mahasiswa. Seberapa ya bisa dibilang lucu, memusingkan, dan yang agak membuat aku agak gitu ya. Yang pertama, jadi ada yang aku bikin paling sebel itu sebetulnya satu ya, kalau mereka tuh mereka tuh tidak menunjukkan effortnya gitu. Jadi ngerjainnya full AI dan itu kelihatan dan itu nggak bener sama sekali. Dan yang kedua teman-teman, ada yang jadi ceritanya mata kuliahku tuh mata kuliah administrasi pemerintahan desa dan itu adalah mata kuliah yang aku jalani hari-hari lah. Aku 16 tahun kerja di kantorku itu kan soal itu ya. Jadi untuk materinya aku lumayan menguasai lah karena memang itu core-ku, kerjaanku di situ. Nah, di administrasi pemerintahan desa itu ada mata kuliahnya itu ada sub-subnya kan tujuannya. Ada berapa ya? 8 kalau nggak salah. Ada 8 hal yang dibahas gitu. Jadi otomatis aku tuh kan harus menyampaikan 8 hal itu saja gitu ya. Yang lainnya itu hanya berupa tambahan, tapi yang utama itu kan 8. Nah, di situ tuh ada tugas berpraktik. Jadi di UT itu kayaknya nggak ada KKN sama nggak ada PKL. Jadi untuk mereka tuh tahu soal praktek itu dicicil gitu dari semester awal tuh dicicil. Jadi kayak yang aku tuh mereka tuh disuruh berpraktik di desa untuk ambil data. Ya nggak lama ya kalau KKN PKL kan 1 sampai sebulan gitu enggak. Itu cuma berapa hari gitu. Dan teman-teman, satu ya, namanya mata kuliahnya administrasi pemerintahan desa. Ajaibnya ya, ada beberapa itu yang tidak mengambil lokasi di desa. Jadi mata kuliahnya administrasi pemerintahan desa, tapi mereka itu ngambil lokasinya tuh di kelurahan, teman-teman. Yang ya aku melihatnya waktu pemerintahan yang terkecil ya, sama-sama ya pemerintahan antara kelurahan dengan desa tuh sama, tetapi regulasinya nggak sama, teman-teman. Jadi kalau desa tuh punya kewenangan, jadi dia punya APBD, punya uang sendiri. Kalau kelurahan kan nggak punya, dia nggak punya APBD, dia yang punya APBD itu kabupaten kan, jadi dia hanya perangkat daerah gitu, satuan perangkat daerah. Itu berbeda, jadi dia nggak punya kewenangan, nggak punya wewenang yang cukup besar seperti desa. Kenapa dia milih kelurahan? Karena dia itu kerja di kelurahan, jadi kayak milih gampangnya gitu loh teman-teman. Gitu. Sudah lagi teman-teman, ini ajaib ya. Jadi dia itu milih bukan di kelurahan ya, tapi memilih dia tentang penanganan sampah kalau nggak salah. Apa yang dia lakukan? Dia membahas mengenai penanganan sampah di kota. Jadi harusnya tuh cukup kecil aja ya, dia milih cukup besar. Aku ngeliatin nggak baca atau apa. Itu aku bikin, jadi aku tuh sedikit naik darah. Mana gitu tuh. Berikutnya ya, ada lampiran tentang petunjuk berpraktik udah ada. Ada format cara mengisi ya. Formatnya tuh ya halaman pertama itu cover, kedua itu ada tuh 1, 2, ada banyak. Ya tinggal ngikutin aja. Dalam bentuk Word, PDF lah, dikirim PDF gitu. Apa yang terjadi teman-teman? Mereka itu kirimnya tuh infografis. Teman-teman tahu kan infografis yang warna-warni ada gambarnya yang eye catching itu loh. Aku mikirnya ngapain, ini kan buat tampilan kantor ya, kalau misalnya Instagramnya kantor ya butuh kayak gini. Nah aku ini kan mau tugas gitu loh, ngapain kamu itu nggak disuruh bikin infografis. Teman-teman tahu kan infografis kayak apa, beda loh sama karya tulis ilmiah. Terus buat apa coba? Aduh, itu yang pertama. Kedua, terus keberapa aku nggak tahu lah, aku bingung tadi. Jadi aku tuh sering ya ketika habis ngoreksi tuh aku tuh keluar dari kantor duluan, keluar dari ruangan tuh aku tuh keluar tarik-tarik nafas gitu. Untuk meredam emosi karena aku udah ngamuk maunya ngamuk. Jadi aku tuh melakukan pengecekan itu biasanya kalau aku istirahat gitu. Kalau aku lagi nggak ada kerjaan di kantor. Kalau ada kerjaan kantor ya nggak mungkin kan.
Kalau nggak gitu pas di rumah. Berikutnya teman-teman, kan di mata kuliahnya itu ada 8 topik gitu ya. 8 topik itu, tapi di petunjuknya itu disuruh meneliti 4 topik aja gitu. Topiknya apa ya? Kalau nggak salah, surat menyurat, administrasi surat menyurat, perencanaan keuangan, perencanaan pembangunan, perencanaan keuangan sama pelayanan publik gitu. Kan udah jelas tuh ya. Nah itu mereka tuh bisa ngambil yang lain teman-teman. Ada yang ngambil SDM, sumber daya manusia gitu, pelatihan atau apa. Ya aku bilang, aku sebetulnya nggak keberatan ya. Cuma kalau ya dimintanya kan yang sesuai sama itu. Masa aku mau mengiyain kalau mereka itu nggak ngambil sesuai dengan yang uji praktik ya. Karena aku tuh orang SDM juga. Aku tuh separuh hidupku ya di pelatihan gitu. Cuman ya kan nggak bisa gitu ya. Yang pertama, dia bang. Kedua, dia tuh mau meneliti soal badan usaha milik desa. Jadi kan ini administrasi pemerintahan desa, berarti kan organisasi pemerintahan desa ya. Kemudian organisasi pemerintahan desa ini ada lagi kayak misalnya kita organisasi pemerintah sama BUMN gitu loh teman-teman. Itu kan punya itu kan dua organisasi yang berbeda ya dan tata cara bermainnya berbeda kan. Jadi dia tuh mau bahas itu BUMN-nya, BUMDes-nya. Aku pikir ngapain gitu loh. Itu loh di tujuan institusional khususnya mata kuliah nggak ada teman-teman. Bukan semua hal yang di desa itu kamu masuk di administrasi pemerintahan desa gitu. Di desa kan juga ada pertanian desa kayak apa kelompok tani itu juga kan nggak bisa dibahas itu. Jadi dia tuh kayaknya apapun yang di desa ya udah itu masuk administrasi pemerintahan desa kan enggak. Itu apa nggak baca loh. Yang berikutnya ya. Mereka tuh kan disuruh untuk memilih metode penelitian. Nah, metode penelitian itu selama ini aku tahu itu dua, ya tiga lah boleh. Kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Mixed method itu ya dua-duanya, maksudnya dilakukan bukan separuh-separuh ya, bukan kepalanya kuantitatif, ekornya kualitatif enggak. Jadi ya udah kepalanya dia satu badan, dua badan lah maksudnya, satu badan kualitatif, satu badan kuantitatif kayak gitu. Nah mereka itu aku saranin ya karena kan waktunya cuma seminggu 2 minggu gitu, ya udah pakai aja metode penelitian itu kualitatif yang gampang gitu loh. Udah kamu ke desa sehari 2 hari lah, ya udah habis itu cari data terus diolah ya, dengan cara sederhana ya sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan waktu. Dan you know ada beberapa itu yang dengan alasan nino ya, biasanya banyak alasan kerja, semuanya kerja, aku juga kerja gitu ya. Itu yang mereka lakukan teman-teman. Ini ada yang too much, ada yang kebanyakan, ada yang kesedikitan ya. Ada yang mereka itu pakai mix method teman-teman. Bilang, hah ngapain loh? Dia pakai survei dengan respondennya seluruh warga masyarakat. Ya kelamaan ya kalau aku sampai bilang save your method and theory for your final project. Saya udah simpan aja itu buat skripsimu nanti gitu. Kalau ini aku nggak usah, cuma 3 SKS juga. Ada yang kayak gitu tuh, tapi ada juga yang mereka itu gabungin jadi kepalanya kuali, ekornya kuanti. Gimana coba kayak gitu tuh? Mereka bilang, saya akan wawancara dengan metode sampling. Hah, ngapain loh? Sampling itu ya buat survei. Survei itu buat kuantitatif. Kalau wawancara ya udah wawancara aja respondennya apa. Kayak gitu. Aku bingung apakah mereka memang belum ngerti ya metodologi penelitian. Ya karena aku bukan dosen metode. Berikutnya ya, mereka tuh maunya seenaknya sendiri. Jadi lebih mengedepankan reasoning daripada effort gitu loh. Harusnya kan lebih mengedepankan effort ya daripada reasoning. Alasannya jangan didulukan dong, kerja kerasnya yang didulukan. Usahanya. Belum usaha tapi udah reasoning gitu. Aku yang gitu sih. Jadi kalau mereka pilih metode penelitian kualitatif, mereka itu harus pakai 3 cara ya. Wawancara, jadi respondennya itu diajak bicara. Yang kedua itu studi dokumentasi, yang ketiga itu observasi, ngelihat gitu. Nah banyak tuh yang nggak mau observasi teman-teman, dan nggak mau observasi, nggak mau datang gitu dengan alasan kerja dan sebagainya. Dan maunya itu cuma studi dokumentasi. Nah kan nggak bisa ya studi dokumentasi. Ya kayak kamu tuh periksa dokter, kamu seorang dokter. Bisa mbok kira-kira gitu kan ya enggak tahu. Kamu tuh harus lihat orangnya itu gimana. Habis itu pasti kamu lakukan wawancara, Bu namanya siapa? Oh berarti ini. Kalau bisa ditanyain namanya, oh, berarti dia masih sadar. Terus kita coba lihat indikasinya, tenggorokannya gimana, panas badannya itu kan.
tenggorokannya gimana, kita lihat merah apa enggak kayak gitu ya. Terus kita pakai dokumentasi ya, mana suhu badannya, mana ngambil data kok, mana suhu badannya, mana tekanan darahnya, mungkin itu kita ngambil data dari suster yang ngambil data. Itu kan kita lihat ya, terus kita wawancara, terus kita ambil data. Nah ini maunya itu nggak mau wawancara, nggak mau observasi dengan berbagai macam. Nah aku tuh sebetulnya nggak mau ya adu bacot lah, adu argumen dengan seperti itu. Ya aku bilang kalau kamu tuh kan melakukan sesuatu tuh kan berdasarkan tinjauan akademis ya, berdasarkan jurnal atau apa. Kalau ada jurnal yang membolehkan hal itu, lakukan deh. Aku sama ini nggak ada jurnal yang gitu. Kecuali kalau studi literatur ya, itu membandingkan teori ya. Iya, tapi ini kan bukan, ini kan berpraktik ya. Aku tuh maksudnya gini ya, ya kan kita tuh di era seperti ini kan ya bisa, maksudnya eh dengan berbagai macam metode lah, kamu wawancara dengan online kayak apa gitu. Kan bisa, terus observasi, ya suruh orang kayak pakai Google Maps kayak apa lah. Ngelihat kayak nyuruh apa gitu. Atau hari Minggu ke sana, kalau itu di desamu ya waktu kamu libur temuin kayak perangkatnya atau apa gitu loh. Maksudnya tunjukin effortmu, jangan reasoningmu. Gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh ada yang kayak gitu. Jadi bukti rekaman kan bisa juga ya, bukti apa? Rekaman pakai Zoom kayak, pakai video call kayak, kayak apalah gitu loh. Biar kita tuh nggak kira-kira gitu loh, atau kita tuh nggak, kita peneliti itu bukan ngejudge ya ini jelek ini buruk, enggak. Buruk itu dibandingkan, buruk atau bagus itu dibandingkan dengan apa? Satu dengan standar, dengan peraturan, lalu dengan teori kan kayak gitu. Kita nggak bisa ngomong ini baik ini buruk, kan nggak bisa. Kita mesti bandingkan dengan teori, langkah penanganannya gimana gitu. Nah itu yang berikutnya ya, yang ketiga ini ada yang konten tepi jurang. Jadi ini anak nih, ini temen nih ya, dia tuh topiknya pasti tepi jurang ya. Jadi yang pertama dia tuh mau ngangkat masalah evaluasi pembangunan. Jadi dia mau lihat evaluasi drainase gitu lah. Nah, kalau evaluasi drainase, otomatis kan kita mesti lihat perencanaannya dulu ya. Perencanaannya tuh gimana, RAP-nya gimana, terus hasilnya gimana kan kayak gitu ya. Nah, itu kan agak sulit teman-teman ngambil data before. Kalau afternya kita pasti tahu ya, tinggal foto tinggal ngeliat kayak gitu. Cuman kalau kita mau lihat sampai ke SPJ-nya itu kan dia bikin perkara lah kayak gitu. Aku bilang waduh ini, aduh, gak yakin aku. Tapi kalau kamu memang ada order ya dapat juga. Ya wes lah aku tak diemin, akhirnya dia ganti topiknya apa teman-teman, tepi jurang lagi. Dia tuh mau ngelihat penanganan krisis karena kondisi keuangan di sebuah pemerintahan desa itu terganggu gitu karena kesalahan di masa lampau gitu, jaringan listrik diputus apa diputus. Nah, dia tuh tentang manajemen krisis lah. Nah aku ngeliat wah kontennya tepi jurang lagi nih. Tapi aku udah kasih tips-tips deh pokoknya. Kayaknya dia gitu kecenderungannya tuh menjadi kayak spionase gitu loh, kalau orang-orang tuh inspektorat. Tapi aku kasih sih alignment. Ya kamu kalau kayak gitu kamu hati-hati. Kamu kalau wawancara kamu pelan-pelan aja, nggak usah ngekas atau nggak usah menyalahkan atau apa. Kamu banyak om mendengar aja. Gitu. Nanti di rumah baru kamu tuh lakukan pengolahan data. Gitu. Dan diterima aja, jadi jangan nyerang, jangan nyalahin lah kayak gitu. Itu ada kayak gitu tuh. Aku penasaran tuh. Dia bisa menyelesaikan apa enggak. Jadi proyeknya ambis banget. Tapi sebetulnya menurutku tuh possible sih. Cuman tinggal hati-hati aja kalau wawancara. Itu sih teman-teman. Jadi aku ini masih satu PR-ku ya. Yang online-online aku masih belum tahu ini gimana ya. Kemarin juga nggak bisa itu. Pak aku harus nge-zoom aja itu apa. Dan sampai sekarang belum ada balasan. Mungkin aku kalau udah mentok tanya temanku kali. Sambil malu ya. Ada gengsi juga, ada malu juga. Berikutnya,
Ya itu sih, semoga aku bisa kepinginnya tuh mengantarkan mereka itu menjadi seorang lebih akademis gitu. Gitu sih. Jadi aku seneng dengan mainan baruku ini karena ini aku inginkan gitu ya. Juga kayak redemption gitu untuk menghibur hatiku yang mungkin kadang-kadang begitulah. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin ku ya. Terima kasih supportnya sampai aku 1000 berapa itu. Terima kasih wis pokoknya semuanya. Terus kalau aku ada cerita-cerita lucu lagi, nggak tahu lucu atau seru nggak tahu ya. Aku ceritain lagi ya. Makasih, dadah.